Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama dengan Bu Rizka ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi barokah bagi kalian semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyati syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang faktor dan kelipatan bilangan. Nah, apa sih faktor dan kelipatan bilangan itu? Yang pertama, kita akan belajar tentang faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tersebut. Nah, sedangkan kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, bedanya kalau faktor itu membagi habis, jadi dibagi. Kalau kelipatan itu adalah perkalian dari bilangan tersebut. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang faktor bilangan. Yang pertama kita menentukan faktor bilangan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat tabel pembagian seperti berikut. Nah, misalnya Bu Rizka kasih contoh kita menentukan faktor bilangan 10. Nah, kalian tulis 10 di bagian atas tabel pembagian itu. Lalu kita bagi 10 dengan angka yang dapat atau angka yang bisa habis dibagi 10. Yang pertama kita coba 2. Nah, 2 dibagi 10 berapa? Benar, hasilnya 5. Lalu kita bagi lagi, 10 dibagi berapa ya? Yang bisa lagi? Ya, benar, dibagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, lalu berapa dibagi berapa lagi? Dibagi 10. 10 dibagi 10 1. Nah, artinya kita bisa lihat seperti di samping. Kalau kalian bingung lihat di tabel pembagiannya, 10 dibagi 1 sama dengan 10, habis. 10 dibagi 2 hasilnya 5, habis. 10 dibagi 5 hasilnya 2, habis. Nah, jadi bilangan yang dapat membagi 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, berdasarkan tabel pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tersebut. Kita coba lagi. Bu Rizka kasih contoh satu lagi. Kita misalnya tentukan faktor bilangan dari 12. Kita buat tabel seperti tadi, angka 12 ditaruh di atas. Lalu yang pertama kita bagi 12 dengan 1 dulu. Nah, 12 bagi 1 berapa anak-anak? Iya, benar, 12 bagi 1, 12. Lalu kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 12 berapa anak-anak? Iya, jawabannya 6. Lalu kita bagi dengan 3. 12 bagi 3? Iya, 12 bagi 3, 4. Lalu dibagi lagi 12 bagi 4. 12 bagi 4 berapa? Ya, benar, 12 bagi 4, 3. Lalu 12 dibagi 6. Loh, kok langsung dibagi 6? Kenapa tidak dibagi 5, Bu? Karena 12 dibagi 5 tidak dapat habis. Jadi kita langsung cari pembagian yang dapat menghabiskan 12 ya. 12 bagi 6 berapa? 2, benar. Terus berapa lagi? Langsung 12. 12 bagi 12
1. Nah, kenapa tidak membagi dengan 7, 8 atau 9? Karena 12 tidak dapat dibagi dengan 7, 8, dan 9. Jadi kita langsung mencari angka yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kalian paham? Nah, nih artinya berarti 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2, dan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Jadi, faktor bilangan dari bilangan 12 adalah 1. Yang ini ya, yang ditulis yang di sini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, untuk tabel ini yang bagian sebelah kanan, ini untuk pembagiannya. Nah, yang sebelah kiri ini untuk hasil pembagiannya. Kalian paham? Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Nah, tadi kan satu bilangan, sekarang kita menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Caranya masih seperti tadi, hanya saja kita menambahkan satu bilangan tambahan lagi. Nah, contohnya adalah tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 10. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama seperti tadi kita buat tabel dulu. Kita masukkan angka 8 di atas. Lalu 8 dibagi 1 terlebih dahulu. 8 bagi 1, 8. 8 dibagi 2 berapa? 4. 8 dibagi 4, karena 8 tidak bisa dibagi 3, langsung dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 berapa? Iya, benar 2. Lalu 8 dibagi berapa lagi? Iya, langsung 8 dibagi 8. Berapa 8 dibagi 8? Iya, 1. Jadi faktor persekutuan dari 8 berapa saja? Benar, 1, 2, 4, dan 8. Nah, kita cari yang faktor dari 10, faktor persekutuan dari 10. Kita tulis 10-nya. Kita bagi dengan 1. 10 bagi 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Benar. 10 dibagi 5 berapa? 2. Lalu 10 dibagi 10, 1. Nah, jadi faktor persekutuan dari 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Nah, bagaimana menentukan faktor persekutuannya? Kita cari angka yang sama dari kedua buah faktor ini. Jadi faktor dari 8 sama faktor dari 10 yang angkanya sama ada berapa? Kita lihat ya, yang ini angka 1, di sini juga ada, berarti 1. Lalu angka 2, di sini ada, di sini juga ada, yang di 10 berarti ada 2. Nah, 4 ada tidak di faktor 10? Tidak ada. 8 ada tidak di faktor yang 10? Tidak ada. 5 juga tidak ada di faktor yang 8. 10 juga tidak ada di faktor yang 8. Nah, jadi faktor persekutuan dua bilangan dari bilangan 10 dan 8 atau 8 dan 10 adalah bilangan 1 dan 2. Jadi hanya yang sama dari kedua faktor itu. Nah, bagaimana? Paham? Ibu kasih contoh lagi satu. Kita tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 32 sama seperti tadi. 16 dibagi 1 dulu berapa? 16, benar. 16 dibagi 2 berapa? 8, benar. 16 dibagi 4 berapa? 4 ya, karena 16 tidak bisa dibagi 3 langsung. 16 dibagi 8 berapa? 2, benar. 16 dibagi 16, 1. Oke. Nah, jadi faktor dari 16 ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Lalu kita cari lagi faktor persekutuan dari 32. Nah, dibagi 1 dulu berapa? 32, benar. Dibagi 2 berapa? 16, ya benar. Dibagi 4 berapa? 8. Dibagi 8, 4. Dibagi 16, 2, benar. Dibagi 32, 1. Oke, jadi faktor dari 32 ada 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, sekarang kalian cari mana angka yang sama dari kedua faktor yang ada di sini.
1 ada apa enggak di faktor 32? Oh, ada ternyata. Lalu yang kedua, angka 2 ada di faktor 32 apa enggak? Oh, ada ternyata. Lalu yang angka 4 di faktor 32 ada apa enggak? Oh, ada ternyata. Lalu yang 8 ada di faktor 32 apa enggak? Wah, ada juga. Lalu yang terakhir 16 ada apa enggak? Ada ternyata. Terus yang 32 ini karena di faktor 16 tidak ada, jadi tidak disebutkan. Oleh karena itu, jadi faktor persekutuan dari bilangan 16 dan 32 ini 32 ya, maaf Bu Rizka salah ketik. 16 dan 32 adalah 1, 2, 4, 8 dan 16. Nah, bagaimana kalian sudah paham kan kalau cara mencari faktor dari dua bilangan? Gampang sekali kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Nah, kalau tadi faktor bilangan, yang sekarang adalah kelipatan bilangan. Apa sih kelipatan bilangan itu? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, dalam mempelajari kelipatan bilangan, kita harus terlebih dahulu mengenal dan memahami proses operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Nah, ini perkalian sangat penting ya, anak-anak. Kan sudah kelas 4, jadi perkaliannya harus dihafalkan. Karena mencari faktor dan mencari kelipatan bilangan, kita harus hafal perkalian agar dapat memudahkan dalam pengerjaannya. Nah, Bu Rizka sekarang menentukan kelipatan suatu bilangan. Nah, kalian perhatikan garis bilangan berikut. Di garis bilangan di gambar ini kan ada garis bilangan yang memiliki lengkungan hitam. Nah, di lengkungan hitam itu titiknya berakhir pada angka 2, 4, 6, dan 8. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Jika kita menentukan garis bilangan loncat 2 yang ditunjukkan oleh garis bilangan, maka bilangannya menjadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, bilangan 2 dalam garis bilangan ini menunjukkan atau sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan berapa? 2, benar. Lalu 4 di angka ini, di garis bilangan ini, di titik ini adalah artinya 2 dikali 2. 2 kali 2 sama dengan berapa? 4, benar. 6 di sini sama dengan 2 dikali 3. Nah, dan seterusnya. 8 berarti berapa? 2 dikali 4. Nah, bilangan tersebut diperoleh dengan cara menambahkan dengan angka kelipatan atau mengalihkan bilangan kelipatan dengan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan tersebut dinamakan dengan kelipatan 2. Nah, kalau di sini kan kelipatan 2. Misalnya kalau di sini jadinya 3, maka bilangan tersebut menjadi bilangan kelipatan 3. Nah, bagaimana sih cara menentukan kelipatan bilangan itu? Yang pertama, contoh ada soal, carilah bilangan kelipatan 5 misalnya. Nah, kita punya dua cara, yaitu dengan mengalihkan dan menjumlahkan. Yang pertama kita pakai cara yang mengalihkan ya. Nah, mengalihkan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli itu seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita kalikan satu persatu. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Nah, jadi bilangan kelipatan 5 adalah yang ini ya, yang kelipatannya yang dicari yang ini. Yang ini. Nah, bilangan kelipatan 5 adalah yang pertama 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ini bisa sampai 5 kali 5, 5 kali 6, dan seterusnya. Jadi bilangan kelipatan 5-nya ada 5, 10, 15, dan 20, dan seterusnya. Lalu penyelesaian yang kedua, yaitu cara yang kedua dengan menambahkan dengan bilangan kelipatan. Menambahkan itu maksudnya menjumlahkan, ditambah. Jadi kan tadi yang dicari bilangan kelipatan 5. Jadi bilangan pertama adalah bilangan 5 ya. Jadi bilangan nomor 1 itu bilangan 5. Terus yang kedua ditambahkan, bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Jadi habis kan tadi 5, lalu yang kedua 5 ditambah 5, hasilnya berapa? 10. Nah,
bilangan ketiga itu berarti hasilnya dari bilangan kedua ditambah lagi dengan 5. Nah, bilangan ketiga tadi 10 ditambah 5, 10-nya kita ambil dari bilangan yang kedua, 10 lalu ditambah dengan 5 lagi sama dengan, iya benar, 15. Lalu bilangan yang keempat, ini maksudnya keempat ya, maaf. Bilangan yang keempat, yaitu bilangan yang keempat itu diambil dari hasilnya penjumlahan ini. Jadi bilangan yang keempat adalah 15. Nah, 15 ditambah dengan 5 sama dengan, iya benar, 20. Nah, jadi bilangan kelipatan 5 adalah 5. 5 yang di bilangan pertama itu dimasukkan juga. 5, 10, 15 dan 20 dan seterusnya. Ini nanti bisa ditambah dengan bilangan ke-5, bilangan ke-6, bilangan ke-7 seperti itu. Nah, kalian paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan persekutuan menentukan persekutuan dua bilangan. Nah, menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan ini dilakukan dengan cara menemukan kelipatan-kelipatan bilangan tersebut yang memiliki nilai sama. Kita coba ya contohnya. Yang pertama, tentukan bilangan kelipatan persekutuan 3 dan 6. Kan ada dua bilangan, sama seperti tadi penyelesaiannya ada dua. Kita yang pertama gunakan perkalian terlebih dahulu. Jadi dengan mengalihkan dengan bilangan asli, kita kalikan yang angka 3 dulu ya. 3 dikali 1, 3. Ya benar. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 6, 18. 3 dikali 7, 21. 3 dikali 8, 24. Nah, sampai dari sini saja dulu. Ini bisa diteruskan, tapi Beriska hanya kasih contoh sampai 8 saja. Lalu yang kedua, kita kalikan bilangan 6 dengan bilangan asli. Jadi yang pertama 6 kali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 5, 30. 6 kali 6, 36. 6 kali 7, 42. 6 kali 8, 48. Nah, kita sama-sama kalikan sampai terakhir di angka 8 ya. Lalu, caranya menentukan kelipatan persekutuannya yaitu cari nilai bilangan yang sama di antara kedua bilangan tersebut. Sama seperti faktor tadi, kita cari nilai yang sama di antara kedua bilangan tersebut. Nah, kita lihat yang mana saja nilai yang sama dari perkalian 3 dan 6 ini. Iya, kita lihat yang sama di 3 dan 6 ada angka 6 atau nilai 6, nilai bilangan 6. Lalu yang kedua dari 12. Nah, yang ketiga ada mana lagi? Oh, dari 18. Nah, ini dari 18, dua angka yang sama. Lalu yang mana lagi? Iya, dari 24. Nah, berarti kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, dan 24. Nah, sekarang kita coba dengan penyelesaian yang kedua, yaitu dengan menjumlahkan. Dengan bilangan kelipatan. Bilangan pertamanya 3. Nah, ini bilangan pertamanya disimpan dulu ya di paling atas, karena bilangan pertama itu termasuk dengan bilangan yang nomor 1. Jadi jangan dihapus. Yang pertama, bilangan pertama kita tambahkan dengan 3. 3 ditambah 3, 6. Lalu seperti tadi hasilnya bilangan yang kedua yaitu bilangan yang ketiga diambil dari 6 ini. Hasilnya 6 ini ditambah lagi dengan bilangan pertama ditambah 3, hasilnya 9, benar. Lalu 9 ditambah dengan bilangan yang pertama 12. 12 ditambah dengan bilangan yang pertama 3, 15. 15 ditambah 3 lagi 18. 18 ditambah 3, 21. 21 ditambah 3, 24. Nah, dari sini dulu sampai sini dulu. Lalu
Yang kedua kita cari dengan bilangan 6. Jadi yang pertama bilangan 6-nya ini ditaruh dulu. Lalu bilangan yang kedua berarti 6 ditambah dengan 6. Jadi bilangan pertamanya 6 ditambah dengan 6 lagi. 6 tambah 6 12. Ya benar. Terus bilangan yang ketiga yaitu dari 12 ini ditambah dengan bilangan pertama 6 jadi sama dengan 18. Lagi terus ke bawah hasilnya ini bilangan keempat. Bilangan keempatnya 18 ditambah dengan bilangan pertama 6. 18 tambah 6 24. Oke. Lalu yang kelima, bilangan yang dari bilangan kelima 24. 24 ditambah dengan bilangan pertama 30. Sama 30 ditambah dengan bilangan pertama 36. Lalu 36 ditambah dengan 6 lagi 42. Nah, 42 ditambah dengan 6 lagi 48. Nah, sama seperti tadi caranya kita cari nilai bilangan yang sama di antara kedua bilangan tersebut. Nah, mana saja yang sama? Kalau menggunakan penyelesaian penjumlahan ini perlu diperhatikan bahwa bilangan pertama yang Bu Rizka kasih merah-merah ini, bilangan pertama ini itu termasuk dengan bilangan yang bawahnya ya. Jadi sebelum 6 ini berarti 3 ini masuk. Jadi nanti kalau misalnya bilangan kelipatan 3, nah kalau menggunakan penjumlahan 3-nya ini masuk berarti 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah di sini juga sama, bilangan 3 ini termasuk dengan kelipatannya, hasil kelipatannya. Jadi sekarang kita cari nilai yang sama. Nah, yang pertama ada 6 di sini dan 6 di bilangan pertama, karena tadi Bu Rizka bilang kalau bilangan pertama yang di merah-merah ini termasuk dengan kelipatan, jadi 6 di sini sama dengan 6 di kelipatan bilangan pertama 6. Terus yang kedua mana lagi? Nah, sama di 12. Lalu di 18. Lalu di 24. Nah, jadi kelipatan persekutuan 3 dan 6 adalah 6, 12, 18 dan 24. Nah, sekian pembelajaran matematika hari ini. Mudah kan? Nah, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Kalau misalnya masih belum mengerti, bisa ditonton ulang kembali agar lebih paham. Dan jangan lupa hafalkan perkaliannya ya, karena mengerjakan faktor dan kelipatan membutuhkan pengetahuan kalian tentang perkalian ya. Nah, terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.